sebenarnya saya belum apa namanya belum yakin lah, tetapi kan namanya usaha pasti dicoba dulu ya kan. Makanya adalah jalanin dulu ini konsepnya gitu ya Om ya. Oke Om, langsung aja. Untuk saat ini marketing plan yang saya mau bawakan di sini adalah bagaimana cara mendapatkan pendapatan. Nah, ide konsep saya itu ada 3 kategori Om. Pertama konten video, konten artikel, sama reseller dan dropshipper. Nah, untuk video malam kali ini saya bawakan yang reseller atau dropshipper dulu ya Om ya. Karena ini adalah yang tercepat atau cepat menghasilkan dibanding kedua hal di atas. Nah, reseller dropshipper, apa itu reseller? Reseller adalah orang yang membeli satu paket produk atau jasa yang dimiliki tangan pertama yang nantinya akan dijual ulang dan biasanya keuntungannya lebih besar dibandingkan dropshipper. Nah, dropshipper sendiri kalau bahasa awamnya adalah calo atau orang bertemukan produk atau jasa dari pemilik dengan calon bayar. Nah, ini mungkin pengertiannya dari sini di Google ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah produk makanan Om. Kenapa? Karena produk makanan ini paling cepat ya, paling cepat dibeli sama orang gitu ya. Dan juga contohnya di sinilah makanan frozen, buah, aneka makanan dan aneka minuman. Nah, ini ada contohnya ini Om ya. Nah, ini adalah toko saya. Ini sampelnya seperti ini kayak Tokopedia modelnya. Para UKM dan UMKM itu nitipinnya ke sini Om. Nah, ini mereka udah beli gitu. Nah, ini saya yang kelola sendiri Om, adminnya saya sendiri gitu. Nah, ini ada makanan, ada minuman. Nah, ini kategori-kategorinya ada di sini Om. Ini cuma mentok sampai 8 aja Om gitu. Ini toko saya yang bikin. Dan ini alamatnya ada di sini ya, semua ada medsos, linknya semua lengkap. Dan ini ada kategorinya. Kalau mau buah-buah tinggal klik. Nah, ini kategori buah gitu. Ini udah support semua gitu. Nah, kembali ke presentasi saya tadi ya, rekomendasi. Pertama, saya harapkan di sini ada kalangan pengusaha menteng ya, khususnya Jemaat Menteng gitu kan. Kalau ada mereka punya produk makanan ya, boleh tuh masukin sini. Tapi kalau mereka punya produk lain, nah itu saya belum pernah coba ya, kurang gimana potensi pembeliannya kan, harus harus analisa dulu di pasar gitu loh, harus survei gitu kan, kira-kira pembelinya tertarik nggak kan gitu. Nah tapi kebanyakan sih karena ini website saya sudah tergolong ke makanan gitu, orang gampang nyarinya gitu kan, pempek belida gitu. Nah yang kedua produk dari kalangan pengusaha advent. Nah mungkin di luar Jemaat Menteng ini maksudnya Om. Jadi kalau mereka punya produk yang khususnya makanan ya, boleh direkomendasiin ke sini gitu. Tapi nanti kedepannya mungkin kalau untuk jasa lain atau produk selain makanan bisa didiskusikan Om. Tuh. Nah, toko online-nya sudah ada walaupun hanya seadanya, jauh dari sempurna, tidak seperti Tokopedia atau Shopee karena masalah modal atau budget. Toko online ini menggunakan hosting Google dan berdomain blogspot, jadi bisa di-forward ke nama domain yang kita inginkan. Dalam contoh ini dalam pempekbelida.com untuk model toko online-nya. Dan biasanya para UKM dan UMKM menitipkan dagangannya ke saya untuk di-online-kan. Nah, yang seperti saya bilang tadi Om, mereka itu menitipin dagangannya ke saya. Saya cuma mengambil keuntungannya cuma 3.000 sampai 5.000 per pieces ini gitu ya. Lalu ini bisa kita terapkan nih Om untuk kita gitu. Jadi kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau ada pengusaha advent, saya sarankan sih dari pengusaha orang advent ya, kalangan orang advent ya, itu sih. Nah, untuk kita bikin toko online sendiri gitu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Membutuhkan seorang admin yang kelola. Nah, saya membutuhkan seorang admin nih yang kelola karena nanti saat pembayaran akan dimonitor dan dilayani oleh admin tersebut. Ini hal yang saya lakukan nih Om, sama seperti ini gitu. Nah, cara menghemat ongkos kirim. Nah, di sini kita juga karena ini produknya dari lokasi pengusahanya kan beda-beda kan. Ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta Barat, ada yang di Tanah Abang, ada yang di Matraman. Wah, banyak deh Om. Jadi ongkos kirimnya jadinya mahal. Biasanya mereka beli klik-klik-klik padahal lokasi pemiliknya berbeda-beda kota. Nah, makanya mereka dititipkan di satu pintu, di pool gitu kan.
lokasinya di mana nih. Nah, lokasinya akhirnya saya tentukan di sini, di Jakarta Pusat gitu. Jadi semua para UKM ini ngumpulin produk frozennya ke sini, makanan semua ke sini, dari Bekasi, dari Matraman, ngepulnya ke sini semua Om gitu. Nah, mungkin nanti di Menteng seperti itu juga Om. Nah, itu di mana gitu. Mungkin salah satu, nah ini model cara pembeliannya ya. Caranya pembelian yang dilakukan adalah per area. Jadi pre-order dahulu dalam satu wilayah, tetapi pembayarannya sudah lunas. Nah, calon pembelinya itu dari kalangan orang Advent sendiri Om, itu maksudnya. Jadi di sini minimal transaksi ada 5 order ya. Pokoknya total transaksinya itu 100.000, atau bisa saja satu orang itu minimal ordernya 100.000 juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan kurang dari 100.000 ya, entah berapalah total calon bayarnya gitu kan, penting totalnya 100.000 atau lebih gitu. Nah, ini contohnya nih Om ya, contoh pembelian hari ini. Contohnya mereka belinya hari ini, terus lokasi pengiriman, nah ngepulnya ini maksudnya lokasi pengiriman itu ngepulnya Om ya di Menteng. Kalau saya kan tadi di Jakarta Pusat tuh, nah ini contohnya di Menteng ya contoh. Dan bayarnya itu dari jemaat atau orang Advent sendiri Om. Ada 5 lokasi, nah contohnya ada 5 bayar ya di 5 lokasi ini yang dikirim pada hari esok ya. Nah, mereka ini tinggalnya di area Manggarai, Matraman, Jatinegara, Salemba, Cikini. Nah, ini kan satu lokasi Om, berjaraknya deketan gitu kan ya. Nah, lalu kurirnya dari orang tua murid yang mengantar. Nah, ini Om, ini hanya usulan, bisa didiskusikan yang terbaik bagaimana. Ini kan usulan saya nih, kurirnya itu dari orang tua murid. Kenapa orang tua murid? Tadi kan saya dengar orang tua murid yang tidak mampu bayar ya kan, kurang. Nah, ini bisa menjadi tambahan buat mereka, itu maksudnya Om kalau saya gitu. Nah, ini kan jadi diusahakan pembeliannya ini adalah pre-order dulu dengan minimal order transaksinya itu 100.000, untuk jumlah orangnya bebas berapa. Yang penting totalnya 100.000 atau lebih. Lalu next slide-nya, cara menghemat ongkos kirim berikutnya adalah bisa dilakukan satu orang. Oh, ini yang tadi Om. Jadi satu orang bisa langsung pesen 100.000 untuk beli produknya ini. Bisa totalnya 100.000 nih. Contohnya 144 ya. Kayak kemahalan yang 144. Mungkin dikurangin yang ini nih. Nah, 124 lah ya kan. Nah, itu bisa gitu. Lalu next slide. Nah, keuntungannya apa? Nah, bagi pengusaha ini kan biasanya mereka yang ngitung nih, ya kan, pemilik barangnya. Harga modal dikurangi harga jual sama dengan untung. Nah, sisa dari untung ini disisihkan atau donasikan ke kas gereja. Gitu Om. Jadi setiap pengusaha atau dipotong 5% atau gimana, nah itu saya tidak tahu, saya serahkan kembali Om. Itu hanya pengusaha yang intinya sih adalah untuk kas gereja berapa. Yang nentukan itu bukan saya Om, tapi mereka lah. Soalnya mereka kan yang tahu untung rugi atau gimana kan. Seperti itu Om. Nah, terus untuk masalah kurir Om, saya kembalikan lagi nih, etis enggak gitu ke orang tua murid yang kurang mampu ini, supaya ya kan mungkin mereka saya nggak masa sih dikurir sih kan gitu. Nah, ini saya kembalikan lagi gitu, gimana baiknya. Lalu, nah coba bayangkan apa saja keuntungan bila ini dilakukan. Nah, misalkan nih maksudnya adalah kalau ini dilakukan Om, ya kita contohnya sudah punya toko online, calon bayarnya dari apa? Dari orang Advent sendiri ya, untuk hal awal ya, kalau hal kecil dulu ya. Ada orang lingkungan Advent dulu gitu ya. Maka keuntungan yang didapatkan adalah kita punya branding Om. Jadi toko online kita ini menjadi terkenal ya. Kita branding jadi memiliki UKM tersendiri yang bisa terkenal di luar lingkungan Advent. Nah, nanti kedepannya kalau internalnya sudah kuat nih Om, boleh kita kenalkan keluar ataupun kerjasama. Nanti kan mereka kerjasama nih, wah mau dong produk saya supaya cepat laku gitu kan. Cuma itu ada syarat dan kondisi gitu kan Om ya. Nah, tentu bisa nanti kita bicarakan gitu.
dan memiliki nama toko dari jaringan online sendiri, jadi tidak perlu membeli online ke tempat lain. Nah, ini khususnya buat jaringan kita internal Jadi kan orang-orang kan kadang belinya online di Tokopedia, di Shopee gitu kan. Mungkin bukan produk makanan, mungkin produk lain. Nah, itu bisa kita sediakan gitu dari pengusaha kita. Apa yang mereka butuhkan gitu. Kita tinggal sediain. Gitu aja Oke. Nah, kedua keuntungan lainnya adalah networking. Kita memiliki tim yang solid untuk membantu daerah lain dengan cara strategi yang sama di kota-kota lain. Jadi artinya bila strategi kita di Menteng ini berhasil ya, di gereja kita ya khususnya itu berhasil, maka kita copy paste ke gereja-gereja lain ya, ke daerah-daerah lain ya. Mungkin kalau sudah semua Jakarta ya kan, mungkin ke Depok, ke Bogor, dan ya diperluas gitu. Jadi kita punya cabang-cabang toko online gitu. Itu sih. Lalu keuntungan lainnya adalah membantu para keluarga. Di masa pandemi ini tentunya kita membantu perekonomian keluarga. Daripada kita memberi ikan, lebih baik kita memberi cara memancingnya. Nah, ini bagus nih Jadi kita mempunyai Di sini kita mempunyai jaringan yang kuat ekonomi. Jadi para keluarga ini bisa aja buka toko online juga. Mereka jadi dropshipper atau reseller gitu Atau mau jadi kurirnya juga bisa gitu. Kita sediain armada sendiri gitu kan. Toko online sendiri itu. Nanti lama-lama kita brandingnya kuat, kalau udah kuat jadi saingan. Nah, kalau udah ada modal gitu, ya saya serahkan kembali gimana baiknya. Saya juga nggak ngerti. Ini cuma konsep kasar saya nih ide saya seperti ini gitu. Nah, ini kedepannya ya, saya bicara kedepannya. Lalu keuntungan lainnya adalah kas gereja. Dari setiap keuntungan yang didapat bila mana disatukan per area atau lokasi. Nah, ini di mana cabang-cabang atau toko online yang tersedia di tempat lain ya ya maksudnya, maka bisa saja keuntungan yang dihasilkan besar. Semua tergantung transaksi jualan per hari tentunya, dan uang yang lebih bisa disimpan untuk membantu pekerjaan Tuhan lainnya. Nah, ini keuntungannya jadi artinya kita udah over gitu kan, udah wah sudah surplus gitu kan kalau orang bilang. Nah, itu bisa membantu untuk pekerjaan Tuhan. Dan mungkin masih banyak lagi untuk saat ini, itu saja dahulu ya. Mungkin saya nggak tahu keuntungan lainnya, tapi yang pasti ini saja dulu Nah, ada keuntungan, tentunya ada kerugian. Kerugiannya saya singkat aja ya. Belum punya nama ya, karena kita belum coba ini jadi belum punya branding gitu kan. Hal ini perlu disupport agar harga minimal murah dan bersaing dengan harga pasar. Tentunya kan juga bayar dari kalangan kita juga nggak mau mahal gitu kan, ya paling nggak minimal sama atau mahal dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, solusinya perlu didukung oleh buyer khususnya dari kalangan kita atau jemaat, dan bisa kita promosikan ke saudara-saudara kita di lingkungan Advent. Nah, terus kerugian kedua adalah dikontrol oleh satu admin. Hal ini tentunya menguras waktu, tenaga, dan pikiran si admin karena toko online yang ada belum ada support. Solusinya bisa diakali dengan cara memberikan notifikasi auto reply WhatsApp ya, ini maksudnya WhatsApp, WA, atau tampilan top up di halaman web ya, di toko online maksudnya. Hal ini belum dicoba. Nah, saya belum coba nih, tapi bisa sih gitu sih Nah, kalau untuk auto reply ini saya nggak tahu berbayar atau enggak. Yang pastinya saya belum coba sih ya. Tapi kalau yang pernah coba sih top up-nya ini bisa nih. Gitu. Nah, ini ya, pekerjaan dikontrol oleh satu admin itu melelahkan dan menguras waktu dan tenaga, itu kerugiannya. Lalu next, kurir. Untuk penghemat ongkos tentunya kita memiliki kurir pribadi. Hal ini perlu dukungan dari orang tua murid yang kurang mampu. Nah, jadi ini saya kembalikan lagi nih. Solusinya kebijakan dari anggota majelis jemaat bagaimana baiknya. Bila tidak memungkinkan, mungkin saya rekomendasikan aplikasi Maxim. Aplikasi Maxim ini adalah aplikasi transportasi untuk pengiriman delivery dan juga bisa antar orang juga. Menurut info UKM lain, harganya lebih murah dibanding Gojek maupun Grab. Atau kalau ada solusi lain silakan. Oke. Tidak punya dukungan monitoring. Nah, ini kerugian salah satunya. Karena di sini kita tidak memiliki dukungan IT profesional ya. Saat ini tentunya untuk alamat bergantung dengan Sherlock. Jadi
saat kita melakukan pembelian, biasanya kan si bayarnya kan kirim share log lokasi, share log ke adminnya. Nanti dari admin dia forward ke si kurir untuk lokasinya si buyer. Nah, nanti antara kurir dan buyer itu share log, tektokan gitu loh Om. Lokasi di mana Bu? Di sini, nah gitu. Dan untuk menampung semua produk, dan untuk menampung semua produk tersebut, lokasi di mana? Nah ini Om, kerugiannya. Saya belum tahu nih, kita ngepull barang semuanya itu di mana gitu kan untuk satu lokasi. Masih belum tahu. Lalu untuk menentukan rate jarak pengiriman dari lokasi toko ke buyer dikasih berapa kurirnya. Nah, tentunya kurir kan juga dapat apa? Ya komisi lah ya. Ya kan dapat untung juga lah kan gitu. Nah, itu tugasnya pengusaha ya, pengusahanya gitu. Gimana nih? Ya atur-atur atau gimana saya nggak tahu lah. Nah, solusinya perlu didiskusikan bagaimana caranya secara manual pastinya gitu. Oke Om, jadi jelas ya Om ya. Kurang lebihnya seperti itu Om. Jadi ada keuntungan dan juga ada kerugian. Nanti kalau Om kurang jelas bisa nanti saya kirimkan slide-nya ini, apa PowerPoint-nya ini ke Om gitu ya. Nah, ini kerugian lainnya adalah untuk mengupload semua produk dilakukan oleh admin satu-satu dan tentunya menguras tenaga. Jadi untuk upload produk ini Om satu-satu nih Om. Dan juga belum isi deskripsinya. Aduh, capeknya. Tapi ya itu apa namanya, pengorbanan kita gitu sih. Jadi butuh waktu dan tenaga pikiran. Mengapa tidak ditaruh di Shopee atau Tokopedia? Nah, hal pertama adalah alasan branding Om. Kita mau branding karena sewaktu-waktu toko commerce bisa saja menutup bahkan berbayar. Ya. Terus yang kedua, yang untung mereka bukan pemilik toko. Dan yang ketiga adalah traffic. Kalau di dunia digital, traffic atau visitor adalah uang. Jadi yang pertama ini Om, saya pernah Shopee ya khususnya. Jadi saya melakukan transaksi penjualan ya itu nggak tahu kenapa saya nggak ada salah, tiba-tiba langsung dapat notifikasi Anda tidak bisa melakukan transaksi lagi gitu. Itu saya kesalahannya apa, nggak ada sebenarnya, nggak ada gitu. Itu Shopee itu saya mau apa namanya redeem gitu, maksudnya eh, dilepas, dirilis gitu kan. Itu dikasih waktu berapa hari gitu, 3 bulan itu dibekuin, di freeze toko online saya. Setelah 3 bulan saya coba ajuin lagi, tidak bisa juga. Udah saya coba, akhirnya saya jengkel juga, akhirnya udahlah nggak usah jualan di Shopee gitu. Nah kalau di Tokopedia itu mahal-mahal Om, jadi harga saya kebanting sama harga pesaing saya gitu. Aduh banyak kompetitornya juga, banyak, aduh ribet lah Om gitu intinya. Nah itu aja sih Om, jadi dari ke apa sih alasan saya kenapa tidak ditaruh Shopee atau Tokopedia, ya alasannya itu yang 3 ini ya. Oke Om, itu aja untuk video, dan penulis itu nanti di video lainnya ya Om ya. Soalnya saya juga udah lumayan capek. Ini tadi saya rekaman ternyata nggak terrekod Om. Jadi saya ulang lagi dari awal. Capek sekali. Setengah jam ternyata nggak nggak tersave. Akhirnya saya ulang lagi. Oke Om, mungkin kurang lebihnya begitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada hal masukan, tambahan atau lainnya bisa didiskusikan Om. Itu. Nanti mungkin ada ide-ide dari anggota jemaat lain saling support bisa Om gitu. Saya tampung gitu. Oke ya Om ya, itu aja dulu. Selamat malam Om. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.